konsisten dengan keyakinan kita, maka di sana Anda akan selalu goyah dan selalu mulai dari nol. Coba Pak Kades tanya, berapa kali orang menawarkan kerjasama? Mereka justru, apalagi NGO, LSM yang datang ke kita itu, apabila kita sudah bekerja dengan baik, apalagi di rumah sakit kalau sama AA, akan banyak orang datang ini, akan menawarkan perubahan-perubahan. Kunci kita punya komitmen, makanya kita bisa berjalan seperti sekarang. Walaupun kemarin saya ke sana Pak Kades, di TOS, itu sistem kerjanya dirubah untuk semua oleh pegawai di sana. Mereka mesin tidak digunakan. Saya tahu tenaga itu kenapa tidak menggunakan mesin, feeling kita harus kuat. Oh tahu, karena mesin memaksa mereka bekerja lebih cepat. Makanya mereka tidak menggunakan mesin dimatikan semua. Mereka naik ke sampah seperti bukit-bukitan itu, mungut plastik satu-satu. Saya kumpulkan langsung, Pak Kades sebenarnya sibuk. Saya kumpulkan mereka langsung, saya rubah langsung. Dalam waktu singkat, saya bisa mengeluarkan output sampah itu menjadi sampah organik, anorganik, langsung mencacah. Dalam hitungan singkat. Di awal, baru saya sampai ke sana, mereka duduk leha-leha. Baru saya datang, Pak Bupati datang, berarti datang, bukan 1 jam waktunya dibuang hanya untuk duduk-duduk. Itu tugas Bapak Ibu juga bekerja di mana pun bekerja. Kontrol anak buahnya dengan baik. Karena saya yakini mereka bukan semuanya baik-baik. Kontrol mereka. Tapi dalam melakukan kontrol, keberanian itu sangat penting. Tapi sebelum keberanian, munculkan kebijaksanaan yang menimbulkan empati terhadap Anda. Keberanian itu terakhir. Yang mungkin pegawai ini misi barak bin dan misi nantang kepala dinas boleh, tapi dalam penjaguran ambil sikap, berhentikan. Kemudian yang berikutnya, survei pelayan integritas tahun 2022 dari KPK. Baru 2 tahun misalnya ya. Baru 2 tahun pelayan ini, walaupun pendukung di media sosial itu hangat, tetapi sesungguhnya masyarakat lebih banyak menilai positif keberadaan pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung. Ini terbukti dari penilaian survei pelayan integritas. Kita 2 kali berturut-turut tertinggi di Bali. Di mana tingginya? Justru kita kaget yang kedua, survei kedua kemarin. Masyarakat justru mengakui keterbukaan informasi tentang korupsi. Justru masyarakat yang menilai super. Justru kita di dalam ada yang mengkondisikan agar penilaian survei integritas kita kecil. Itu semua terbuka Bapak Ibu. Jadi proses itu semua kita tahu. Dan saya pun tidak pernah menekan dia melakukan survei, karena mereka tidak pernah ketemu memang. Dan akhirnya apa? Kita lepas kembali lagi. Agar yang penting kita sampaikan kepada PD. Jangan ketika Bapak Ibu mendengar tentang yang tidak Bapak Ibu yakini, Bapak Ibu ikut-ikutan mengatakan, oh misalnya seperti hari ini kan dari mana dilantai kan? Kemarin yang ikut gini berapa orang? Semuanya? 19. Jadi yang 14 itu bersama teman yang lain pasti ngomong begini, Pak Dr. Winada pasti ngomong pipis tuh. Nah, pasti ngomong pipis kalau beri hilang pasti nih ngomong pipis. Sekarang Purnamu ya. Wah, Bu Sulis muda-muda jadi kades pasti nyogok. Nggak diulapis. Pak Sumiharto
uli kampung sendiri, halo tanah banget udah ada. Itu biasanya nebak-nebak seperti itu. Kadang-kadang beritanya melebar kemana-mana. Seperti saya kemarin, betapa perusahaan yang disinyalir saya punya, dan angkal saya punya, rumah sakit Geraha Bakti Medika saya punya, pom bensin blon itu tiang saya bilang, jangan sugih nih, Astung Karno. Itu, tapi ternyata setelah kita terima hasilnya itu kita berkesimpulan bahwa mereka yang mempunyai pikiran negatif itu cuma segelintir, tapi mereka mampu memenuhi media sosial, ya, yang cuma grup-grupnya itu doang. Dan dia sudah berpikir sama wakil ya, kenapa mereka ribut-ribut? Karena kita merangkul mereka. Oke, yang kita anggap penjahat mereka, yang mereka berpikir negatif, selalu setiap hari bikin rusuh, bikin ribut, silakan. Kita nggak pernah merangkul mereka berpikir, oh saya rangkul mereka, saya berikan dia ini, dia itu, biar mereka nggak protes. Saya justru berterima kasih ketika ada protes, ada di Facebook ini dan itu sebagai vitamin, sebagai penyeimbang. Karena saya tidak suka selalu dipuji-puji, walaupun sesungguhnya semua orang suka dipuji. Tetapi kalau dipuji tiap hari, tidak akan membuat kita maju. Tidak akan kita pernah berbuat lebih baik lagi. Karena sudah cukup. Jadi survei penilaian integritas, nilai kita 82,52. Ya, ini informasi tentang korupsi loh. Tapi ini tidak jamin juga bahwa di Gunung tidak ada hal-hal yang negatif. Ada permainan-permainan di sisi lain. Nah itu tergantung mereka yang menilai. Biarkan orang hukum yang bekerja. Kemudian yang berikutnya peringkat 3 nasional untuk indeks daya saing berkelanjutan. Ini dari kata data ya. Kata data kemarin. Kita daya saing kita. Dia survei kita nggak pernah tahu. Tapi angka-angka kita diambil semua dari apa yang ada ini, apa yang terjadi sampai saat ini. Oh, kenapa Kelungkung selalu muncul di pencarian? Kelungkung selalu muncul karena itu Kelungkung mempunyai daya saing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, walaupun ini menyangkut komitmen saya yang tidak pernah berubah terhadap kawasan tanpa rokok, sampai kita diakui oleh WHO. Jadi untuk mendapatkan penghargaan WHO kemarin, saya juga tidak pernah mengusulkan diri. Jadi di Asia Tenggara, Asia Pasifik ya, itu hanya 3 negara yang menerima penghargaan dari WHO. Salah satunya Indonesia dan salah satunya adalah Kabupaten Kelungkung. Tapi saya kira bagi mereka-mereka yang tidak suka prestasi apapun yang kita tunjukkan, mereka tidak pernah suka. Karena seperti saya katakan, sehebat apapun kita menceritakan keberhasilan kita kepada orang yang tidak suka, mereka tetap tidak suka. Tapi sejauh manapun kita tidak perlu bercerita banyak tentang apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang baik sama kita, yang meyakini kita baik. Karena mereka tidak perlu itu lagi, karena mereka sudah tahu tidak baik. Itu untuk kita semua ya, bukan untuk saya katakan. Jadi sekali lagi, pada saat Anda ketemu dengan orang-orang yang tidak baik sama kita, Anda tidak usah berbuih-buih ceritakan diri kita. Makanya saya sekarang bagaimanapun di media sosial saya dijelek-jelekkan, malah saya jawab itu. Karena semakin kita masuk menjawab seolah kita ingin membela diri, biarin mereka. Karena saya yakin kalau yang menjawab cuma 5, warga Kelungkung berapa? 217.000. Yang mempunyai hak pilih saja 166.000. Kalau cuma 5 orang, berapa persen sih dari itu? Ya. Kemudian yang berikutnya,
untuk perencanaan pembangunan. Ini di Bali loh. Kita sudah 2 kali, 2020 dan 2021, perencanaan pembangunan terbaik. Mengapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati? Bukan hanya nyusunnya, kerangkanya bagus, bukan begitu. Tapi kita berencana tanggeling dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena apa? Karena pada saat kita menyusun visi misi dan program kerja yang kita susun dari berribuan anak, cuma 71, bayangkan. Mungkin coba dicari visi misi dan program bupati yang paling sedikit hukum, cuma 71 program. Karena 5 tahun sebelumnya itu yang saya evaluasi, saya ketik terus, itu menggunakan program atau pengalaman yang sudah kita alami sebelumnya. Contoh yang nyata-nyata kemarin kita bicara yang paling mudah ya, tentang berikan kail bukan ikan. Kalau program itu wujud dengan baik, saya kira sebagian besar kakak miskin itu punya anak, punya keturunan, punya saudara yang bisa kita up untuk keluar dari garis kemiskinan. Tapi tidak semudah itu mengajak mereka. Ini Pak Kadis, tenaga kerja, coba tanyakan. Ya, sebelumnya juga dengan Pak Kadis Mujaya, 2 kali Kadis. Susahnya mengumpulkan mereka dari kakak miskin. Tetapi kalau sudah mereka sudah masuk, videonya saya belum mengganggu, nanti saya akan mengganggu videonya. Kesaksian mereka yang berangkat. Di awal mereka masuk, kita kumpulkan mereka ke daki semua. Saya sampai belikan mereka baju dengan duit saya sendiri. Untung saya termasuk angkoran dulu. Jangan masuk ke Facebook. Pengen yang bang sih kan masuk ke Facebook. Saya belikan mereka beli, saya hias dia. Saya ajak dia berfoto. Besok kamu cukur yang rapi. Ganteng-ganteng. Sekarang datang dari pesiar, ini wajahnya putih jadi ganteng, itu pasti direbutan di desa ini. Sebelumnya kumel. Karena kita mampu membawa mereka untuk merubah mindset mereka. Kalau Bapak Ibu bekerja yang nyaman-nyaman saja, tidak anggaran habis, tapi tidak berpikir outcome-nya, oh enggak akan pernah terwujud kok. Makanya kalau bekerja itu total, jangan setengah-setengah. Jadi perencanaan kita banyak sekali. Kemudian keterbukaan informasi publik, Kelungkung mendapatkan penilaian informatif dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saya juga harus sampaikan, ada beberapa hal yang belum kita wujudkan. Entrepreneur masuk desa. Jadi entrepreneur masuk desa ini merupakan sebuah program sebenarnya bersaudara dengan berikan kayu bukan ikan. Tapi saya kembali dulu, kayu bukan ikan tadi kemarin itu. Saya itu menugaskan